Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diriawan. Saya mahasiswa semester 3 Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Sosiologi Politik. Sosiologi politik mempelajari hubungan antara negara dan masyarakat. Disiplin ilmu ini menggunakan sejarah komparatif untuk menganalisis tren sosiopolitik yang sedang terjadi. Pertanyaan penelitian yang bisa dilontarkan dalam bidang ini adalah mengapa sedikit sekali warga Amerika yang sedang memberikan suara mereka. Bidang ini berkembang dari karya Max Weber, Barrington, Moore Jr. dan Moshe Strogorsky. Sosiologi politik juga memberikan penekanan terhadap pendekatan fungsional struktural, yaitu dalam hal perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem politik, keberlangsungan suatu sistem politik untuk tetap hidup yang berproses berlangsung dalam lembaga-lembaga politik. Sosiologi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan politik, dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang bersangkutan. Baik, yang kedua, negara dan partisipasinya masyarakat. Langsung saja, kajian mengenai kedudukan masyarakat sebagai aktor dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai muncul setelah sebelumnya lahir model triple helix, yaitu koordinasi dan kerjasama antara tiga aktor: pemerintah, industri, dan universitas. Kemudian dikembangkan bahwa masyarakat sipil juga penting dalam berpartisipasi, berkoordinasi, dan berinteraksi dengan pemerintahan, universitas, industri, yang kemudian disebut dengan quadruple helix. Berkaitan dengan hal tersebut, alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting menurut Conyers ialah: pertama, karena masyarakat merupakan sumber informasi utama mengenai kebutuhan dan kondisi yang mereka hadapi. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila dilibatkan langsung, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program kegiatan dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Baik, yang berikut komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Baik, yang berikut civil society. Masyarakat madani adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering diperbincangkan hingga saat ini. Makna dan arti dari civil society sendiri bermacam-macam dan bervariasi. Konsep civil society ini merupakan wacana untuk telah mengalami proses yang panjang. Kasus kekuasaan dan konflik identitas tampaknya tidak pernah padam dalam realitas kebangsaan dan Indonesia.
Pergeseran sistem otoriter menuju demokrasi ternyata tidak banyak memberikan harapan terhadap terwujudnya kehidupan sosial politik yang damai dan tentram di bawah payung nasionalisme. Kasus Papua yang terjadi akhir-akhir ini sukses mencuri perhatian publik. Aksi demokrasi yang diikuti oleh kekerasan dan pergolakan massa muncul ke permukaan sebagai bentuk ketegangan vertikal dan horizontal. Ketegangan vertikal terjadi antara etnis Papua terhadap pemerintah pusat yang dianggap gagal dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial ekonomi dan di tanah Papua. Desain otonomi khusus untuk Papua yang diikuti dengan sejumlah transfer anggaran ternyata tidak bekerja efek dalam meredam ketidakpuasan rakyat Papua terhadap pemerintah. Sementara ketegangan horizontal terjadi antara kelompok dengan beragam identitas dan etnis. Dikotomi pribumi dan non-pribumi di tanah Papua masih menjadi narasi yang tajam dalam struktur kehidupan sosial politik. Kerusuhan Wamena yang menyerang kelompok pendatang non-pribumi adalah fakta empiris akan munculnya konflik identitas. Baiklah, itulah materi-materi yang saya bawakan. Jika ada kesalahan tutur kata yang saya lontarkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.